Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Lebih tinggi, lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, pasti kita penuh dengan antusias, penuh dengan semangat, roh yang menyala-nyala. Karena apa? Karena di hadirat Tuhan kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya. Angkat jempolnya dua-dua. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di hadirat Tuhan. Katakan semangat, semangat, semangat. Dan nikmati hadiratnya hari ini. Percayalah bahwa hari ini semua kita pasti mengalami perjumpaan. Yang sakit pasti disembuhkan, amin. Yang lemah pasti dikuatkan, amin. Yang susah dihiburkan, mujizat terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa, sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, sehingga sampai hari ini kami boleh ada semua hanya karena anugerah-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus, mari pimpin setiap kami hari ini Roh Kudus. Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Engkau yang menyatakan diri-Mu, kuasa-Mu sebebasnya di tengah kami, sehingga hadirat-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Sebab kami percaya di hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada segala sesuatu Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Yang terutama kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Biar Roh Kudus saja yang bekerja dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga semua kami hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, dan kuasa mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dengan penuh antusias, dengan roh yang menyala-nyala, dengan semangat kami rindu memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap memuji namanya dengan penuh semangat katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Dia. Amin. Haleluya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami untuk berjalan dengan-Mu. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari serukan sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Nyanyikan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan.
kasih-Mu tercurah. Katakan denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi nyanyikan lagi, hanya Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan lebih dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Katakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat, amin. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu tinggal di dalam kita. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang luar biasa itu tinggal di dalammu, tinggal di dalam saya, tinggal dalam kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Dan ketika Tuhan hadir, surga bagi semua kita, amin. Kenapa dikatakan ketika kehadirannya nyata surga bagi setiap kita? Karena di hadiratnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat dinyatakan. Di hadirat Tuhan, di surganya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. 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 Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari masing-masing kita ambil waktu sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Your presence is heaven to me, Lord. Hadirat-Mu adalah surga bagi setiap hati. Oh, terima kasih Yesus. Mari pimpin kami, Lord. Mari pimpin kami, Lord. Love and beauty in this world. Nothing in this world would satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul, my
Katakan your presence is heaven to me Lord Jesus. Sebab kehadiratmu adalah surga bagi setiap kami Tuhan. Masisi dan jemaat saja nyanyikan your presence is heaven. Is heaven jemaat. Your presence is heaven. Mari nyanyi sama-sama. Sekali lagi nyanyikan oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven, your presence. Your presence is heaven to me. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory. Hallelujah, glory, glory bagi anak domba. Glory, glory bagi anak domba. Glory bagi anak domba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan, pengagungan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Nikmati Dia. Nikmati Dia sebab Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari. Hadiratnya ada di tengah kita. Bahkan tinggal di dalam kita. Nikmati Dia. Dalam Mesih hadirat-Mu Tuhan adalah surga bagiku, ketenangan bagiku. Hadirat-Mu Tuhan, hanya hadirat-Mu, hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Itu yang menenangkan kami, yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, yang menyembuhkan kami. Hanya di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu indah, kehadirat-Mu mulia.
shana baralabata kamayarala kashina baralabata. Hindarala kashike da baralabata kamayaralabata kamayaralabata kamayarala kashike. Sebab pada hari-hari terakhir Engkau mencurahkan Roh-Mu lebih dahsyat Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu, Roh-Mu dicurahkan lebih dahsyat dari sebelumnya dan hadirat-Mu semakin nyata. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu semakin nyata Tuhan. Hadirat-Mu semakin nyata Tuhan. Amin. Orala masyara barala bataka bayara lagi syana barada takashira. Yesus Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau katakan pagi hari. Apapun yang menjadi doa, kerinduan dan pergumulan, hadirat Tuhan jawaban. Karena di hadiratnya ada kekuatan, di hadiratnya ada sukacita, di hadiratnya ada damai sejahtera, di hadiratnya ada semua jawaban atas kehidupan yang selama ini kita cari. Hanya di hadiratnya segala jawaban kita temukan. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan. Angkat tangan kananmu tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sidang jemaat saja dalam hadirat. Dalam hadirat sebab orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan. Kami akan terbang seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayap kami, sebab kami menantikan Engkau Tuhan. Katakan dalam hadiratnya. Mari katakan lagi dalam hadiratnya sama-sama. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya
hadirat Tuhan, kami diselamatkan, kami dicukupkan, kami dipuaskan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, dan kami diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih lawatanmu, jamahanmu, hadiratmu, urapanmu yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mau untuk Engkau terus ada dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, menuntun setiap langkah kami, menuntun, memimpin bagaimana kami berpikir, bagaimana kami bertingkah laku, bagaimana kami berkata-kata, bagaimana kami bersikap hati, bagaimana kami meresponi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bicara kepada kami Tuhan, bicara pada setiap kami masing-masing Tuhan melalui firman ini. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami dikuatkan, kami diteguhkan. Ada konfirmasi ya Tuhan Yesus. Bahkan kami ditegur ya Tuhan Yesus, agar kami hanya berjalan dalam kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Pimpin kami, hamba-Mu ya Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu menyampaikan hanya isi hatinya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap menerima kebenaran firman Tuhan berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Jadi selalu anugerah terbesar dalam kehidupan kita kalau kita boleh memuji menyembah Tuhan, memanggil Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan, juru selamat kehidupan kita. Jadi itu anugerah terindah dalam kehidupan kita. Jadi kita sungguh sangat bersyukur. Jadi langsung saya akan lanjut dari firman yang 2 minggu lalu saya sampaikan. Jadi tolong dibuka dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kemarin 2 minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa hanya dalam hadirat Tuhan kita beroleh ketenangan, ya, kita beroleh kekuatan untuk berdiri teguh dan tidak goyah, beroleh kekuatan untuk dapat mengucap syukur, mendapat kekuatan untuk tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam pencobaan. Tetapi kemarin baru sampai di sana. Selanjutnya kemarin pas pulang, Mas Bram ngobrol sama saya, tetapi kamu enggan. Ya, ini memang benar. Ini kalimat yang terdengarnya biasa, ya kalimat yang biasa saja. Tetapi ini sebenarnya sangat penting. Di sini dikatakan di kalimat terakhir itu, tetapi kamu enggan. Enggan ini artinya tidak mau.
Ya, kalau dalam KBBI itu ada tidak mau, tidak sudi, tidak suka. Itu kata enggan artinya. Nah, seringkali kita ini sudah diingatkan Tuhan, ya, baik secara langsung Tuhan ngomong sama kita itu dalam hati kita, melalui mimpi, melalui nubuatan, gitu. Ataupun Tuhan memakai orang-orang yang di sekeliling kita ngingetin. Kadang kita diingetin tuh, kadang kita nggak terima. Aku sudah melakukan yang terbaik kok. Aku sudah begini kok, aku sudah begini kok, gitu. Tetapi dalam kacamatanya Tuhan ada yang jauh lebih baik dan tidak cuma lebih baik, tapi lebih mulia dan benar. Seringkali kita cuma sampai pada tahapan udah yang terbaik kok. Tetapi Tuhan jauh lebih daripada itu. Lebih mulia dan lebih benar. Nah, beberapa hari lalu yang saya dapat dari Tuhan adalah bicara masalah enggan ini loh. Kenapa sih kita enggan? Kenapa sih kita tidak mau? Apa sebabnya? Ini yang hal-hal yang sering terjadi, yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin yang akan saya sampaikan tidak cukup mewakili keseluruhan. Mungkin dari masing-masing kita mengalami pengalaman yang berbeda. Tapi izinkan saya menyampaikan ini, bahwa ketidakmauan kita untuk kita bertobat, tinggal diam dan diselamatkan, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ada dua hal. Yang pertama adalah hal yang dari dalam diri kita, dan yang kedua hal yang dari luar kita. Dalam diri kita ini apa sih yang membuat kita nggak mau, kita enggan? Yang pertama, ketika kita dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani kita, kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Pada waktu pelayanan bimbingan, sebelum pelayanan pelepasan itu ada tahapan-tahapan yang mesti dilewati, yang harus dilalui. Dan para hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk bertanya, ayo coba ingat, apa kesalahan-kesalahan yang kita ingat, bahkan mungkin tidak kita ingat pun kita doa agar Tuhan singkapkan semua pelanggaran. Kadang kita suka nggak jujur, kita kadang malu gitu. Pada waktu kita sedang konseling, kita malu, kita nggak jujur. Tapi ketika kita tidak jujur, ini menjadi suatu penghalang untuk kita menolak bertobat sungguh-sungguh, untuk kita bisa diam dalam hadirat Tuhan, untuk kita menikmati keselamatan dari Tuhan, untuk kita dapat kekuatan dari Tuhan. Hanya karena kita tidak terbuka seluruhnya di hadapan Tuhan. Memang Tuhan tahu, nggak perlu kita ngomong, Tuhan tahu. Mau kita bikin dosa sembunyi jauh, ratusan meter, ribuan meter di bawah tanah, Tuhan tahu. Orang lain nggak tahu. Tapi Tuhan pengen kita jujur ngomong sama Tuhan. Detail, terperinci. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak taubat sungguh-sungguh sama Tuhan, ini bahaya buat kita. Tidak sungguh-sungguh. Ketika kita menyembah itu ada sesuatu yang masih tertahan, kita nggak bisa lepas. Saya ingat kalau Mas Bram lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, dia sweet gitu. Saya ingat ketika waktu saya di
gerejanya Om Kris Manusama di GBI Rock di Ambon. Waktu itu saya dari gereja di Jakarta, masih di Jakarta, kami satu tim dikirim ke Ambon untuk belajar mengenai praise and worship. Jadi selama ibadah di GBI Rock Ambon itu seminggu tuh ada 3 atau 4 kali ibadah, saya lupa detailnya. Tapi semuanya kita satu tim ikut semuanya dari awal sampai akhir. Kita ikut semuanya. Waktu saya di sana, saya ngeliat gila, luar biasa banget gitu. Mereka menyembah itu benar-benar nggak perlu komando dari worship leader. Mereka mau teriak, mereka teriak. Mau melompat, mereka lompat. Mau berdiri, mereka berdiri. Sekalipun yang lain tidak peduli. Sekalipun yang lain tidak berdiri, mereka berdiri aja. Tapi itu ekspresinya mereka, cinta kasihnya mereka sama Tuhan. Karena mereka mengalami Tuhan itu nggak cuma secara rohani ya, gitu. Dengar dari kata orang ya, tetapi mereka mengalami langsung bagaimana penyertaan Tuhan itu physically. Bayangkan saudara ditembak tapi nggak mati, peluru di depan saudara bisa meleset. Itu penyertaan Tuhan tuh real, itu nyata mereka alami. Makanya saya ngeliat mereka, wow, gitu. Saya ingat Mas Bram itu di sana juga ada mereka yang sweet, kenceng banget. Saya bilang, wah, gitu. Dan itu saya sampai nangis. Gila, itu ekspresinya mereka. Dan mereka nggak peduli sama sekeliling mereka. Udah nggak namanya sungkan-sungkanan, udah nggak peduli. Saya cuma peduli saya sama Tuhan. Bagaimana saya nyenangkan hati Tuhan, bagaimana saya menyembah Tuhan. Itu yang ekspresinya mereka, karena mereka mengalami itu real. Itu luar biasa banget. Saya di sana tuh dari ibadah 1, 2, 3, 4 nangis semuanya. Gitu. Kita semua satu tim itu nangis. Kita duduk di paling depan, gitu, bersebelah-sebelahan dengan Om Kris. Gitu. Selama kita di sana, yang ngurusin kita tuh tim PW intinya Om Kris. Kita kemana-mana mereka yang antar semuanya. Jadi saya ngeliat mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka mengalami kesaksian demi kesaksiannya mereka. Gitu. Wow, gitu. Tuhan itu hidup loh. Yesus itu real, gitu. Jadi kadang saya berpikir, oh iya Tuhan ya, masa iya sih Tuhan, saya harus ngalamin seperti apa yang di Ambon, baru saya lebih sungguh lagi nyari Tuhan, baru saya mengekspresikan cinta saya sama Tuhan. Haruskah seperti itu? Punya pengalaman seperti itu? Saya rasa tidak harus. Tetapi kita harus benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, rindu, haus, lapar, supaya haus akan kebenaran firman Tuhan, akan hadirat Tuhan itu sungguh setiap waktu, selalu dan selalu. Wow. Jadi kembali ke yang tadi. Jadi kenapa kita enggan? Karena dari dalam diri kita tidak membuka keseluruhannya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya pernah dengar ada istilah dosa kesayangan, gitu, ya. Kalau yang lain boleh aku lepaskan Tuhan, tapi bagi contoh yang suka judi, yang ini, aduh Tuhan, jangan dulu deh Tuhan, nanti dulu deh. Ini kalau aku main untungnya besar loh Tuhan. Aku taruhan 100.000 dapatnya 1 juta misalnya. Gila Tuhan, hari gini Tuhan. Yang lain boleh deh Tuhan, tapi yang ini nanti dulu deh. Itu namanya dosa kesayangan istilahnya. Ada orang-orang yang seperti itu, gak mau melepaskan keseluruhan. Ada juga orang yang menyimpan kepahitan. Artinya kita sedang sayang sama pahitnya kita tuh, kita sayang. Kita nggak mau melepaskan semuanya. Ini yang namanya
tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika kita sedang dilayani sama hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, ngomong, terbuka, jangan enggak. Karena yang rugi itu kita sendiri, bukan hamba Tuhannya, bukan. Justru hamba Tuhan tersebut akan semakin diberkati karena dia sudah melakukan bagiannya. Tetapi bagian kita harus lakukan, jangan tidak. Terbuka seluruhnya sama Tuhan, ngaku sama Tuhan. Contoh, perempuan Samaria. Yesus nanya, di manakah suamimu? Padahal Yesus itu tahu loh. Yesus tahu banget gitu. Bahkan kalau Tuhan Yesus suruh ngomong namanya laki-laki itu siapa, tempat tinggalnya di apa, di mana, pekerjaannya berapa, umurnya berapa, gitu. Kalau perlu tahu umur, nomor sepatunya, Tuhan Yesus bisa tahu. Tapi Tuhan Yesus mau lihat kejujurannya si perempuan Samaria ini. Tapi perempuan Samaria, dia kagum. Wow, dia bisa tahu loh. Dia ngomong, ya memang benar. Dibutuhkan sikap hati dari kita seperti perempuan Samaria ini. Lalu apa lagi? Kita nggak bertobat sungguh-sungguh. Kadang kita nggak konsisten. Konsisten itu penting, bahkan sangat penting. Penting banget. Contoh orang yang paling konsisten siapa? Yesus. Dia konsisten. Kita meninggalkan Yesus, berjuta-juta kali kita meninggalkan Yesus, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yesus selalu menanti waktunya untuk kamu kembali. Kapan kamu kembali, nak? Aku rindu untuk memberkati kamu. Aku rindu untuk menyelamatkan kamu. Aku rindu untuk menolong kamu. Yesus selalu konsisten. Tapi kita seringkali nggak konsisten sama Tuhan. Alasannya banyak. Ya aku kan masih manusia, aku kan masih hidup di dunia, aku kan masih begini. Ya aku nih ya gini loh. Orang Ambon nih kayak gini, wataknya keras. Seringkali kita bersembunyi di balik semua itu. Padahal firman Tuhan tidak pernah menyatat. Bisa dicari, bisa diteliti, tidak pernah menyatat. Kalau kamu orang suku Ambon, kamu boleh karena kamu memang karakternya dari sononya begini. Tidak pernah menyatat. Tuhan Yesus cuma bilang, jadilah seperti aku, ikutilah aku. Gak peduli kita mau orang Ambon kek, mau orang Jawa kek, orang Batak kek, gitu. Tapi harus menjadi seperti Kristus. Dan Yesus selalu konsisten ketika sebagai manusia. Ketika dia akan disalibkan, dia tahu dia akan mengalami itu semua. Tapi toh dia tetap datang di Taman Getsemani. Dia nyembah Tuhan. Tetap dia berdoa sama Tuhan. Dia tetap datang sama Tuhan. Dia konsisten. Adakah masalah di hidup kita yang lebih berat daripada Yesus? Yang lebih hebat kesakitannya daripada Yesus? Tapi Yesus konsisten, dia tetap dalam hadirat Tuhan. Dia terus cari Tuhan, dia mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Yesus konsisten. Dia nggak datang ke Pilatus. Oh ya,
Pontius Pilatus kan dia kayaknya mendukung saya itu waktu saya dihakimi. Udah saya mencari pembelaan kepada dia deh. Tidak. Dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia nyembah Tuhan. Dia ketemu Tuhan face to face sama Tuhan. Makanya dibutuhkan intim sama Tuhan. Sudah intim, kembali lagi konsisten untuk selalu intim sama Tuhan. Apapun kondisi kita, sesakit apapun kondisi kita, semengecewakan apapun keadaan di hidup kita, tetap konsisten intim sama Tuhan. Tetap konsisten di bawah kaki Tuhan. Gak mencari yang lain, gak pergi ke tempat yang lain, dugem, pusing, udahlah cari minuman. Oke. Sesaat, semalam itu aja lupa semuanya. Tapi besok pagi masalah tetap ada. Siangnya masalah tetap ada. Minggu depan masalah tetap ada. Tapi ketika kita datang di bawah kaki Tuhan, dalam hadirat Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Gak perlu susah payah. Tuhan kasih semuanya buat kita. Tuhan kasih kemudahan-kemudahan, Tuhan kasih peluputan-peluputan, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan buka jalan yang tertutup, Tuhan ada di tengah kita, kasih penghiburan, kasih kekuatan melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui hamba Tuhan baik secara langsung ataupun secara online. Kita lihat di YouTube, Tuhan kasih semuanya. Jadi kadang kita nggak sungguh-sungguh itu, kadang kita masih, dagingnya kita tuh masih lebih kuat daripada rohnya kita. Aku kan masih pengen seneng, urip sepisan ning dunya, mampir ngombe. Kadang kita pakai alasan-alasan yang sebenarnya buat Tuhan itu alasan yang bodoh gitu, tetapi buat kita alasan yang cerdik, yang cemerlang, padahal buat Tuhan itu alasan yang sangat-sangat bodoh. Kadang kita malas, kita punya alasan terlalu banyak. Aku capek, aku udah kerja, udah gini dan sebagainya, udah. Terus Tuhan ntar dari surga langsung bisa begini, hello, please ya, gua yang lebih capek daripada lo, sadar diri dong. Tapi seringkali kita gitu sama Tuhan, acuh nggak acuh sama Tuhan, karena kita nggak mau melakukan perintah Tuhan, suruh bertobat, suruh diam dalam hadirat Tuhan, itu kita nggak mau. Itu bukan jalan keluar. Padahal ketika kita diciptakan, ya, Mbak Lani sudah sampaikan itu, kita itu diciptakan dalam hadirat Tuhan. Eden itu bicara mengenai hadirat Tuhan. Sebelum kita diciptakan, semuanya Tuhan sediakan di Taman Eden. Makanan, minuman, semuanya free. Kita nggak butuh kerja keras. Yang kita lakukan cuma nyembah Tuhan. Makan tinggal ambil, minum tinggal ambil. Tuhan kasih semuanya, nggak perlu susah payah. Tetapi akibat ketidaktaatan kita sama Tuhan,
Akhirnya tanah dikutuk. Wanita melahirkan dengan sakit. Lelaki harus kerja keras mencangkul tanah untuk dapat hidup. Tapi kalau kita perhatikan, berarti dari semula Tuhan sudah sediakan semuanya dong mas. Ya, apa saja yang kita butuhkan Tuhan kasih. Kita nggak perlu kerja keras. Yang kita lakukan cuma dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan. Cuma itu saja. Itu dari semula. Nah, makanya Tuhan bilang sama kita, ayo kita tobat, tinggal diam dalam hadirat Tuhan, tinggal tenang. Kita percaya dapat kekuatan daripada Tuhan hanya di dalam hadirat Tuhan. Nggak ada yang lain, cuma dalam hadirat Tuhan. Makanya ayat-ayat di dalam Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan gak cuma ditambahkan, berkat itu mengejar kita. Tapi cari dulu kerajaan Allah, cari dulu hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi kita tidak mengandalkan lagi logika kita. Karena ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus Yesus yang di dalam aku. Aku semakin berkurang, Yesusku semakin bertambah. Yang kedua, outside, dari luar. Apa sih yang membuat kita enggan, nggak mau tobat sungguh-sungguh, nggak mau diam dalam hadirat Tuhan? Pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar itu bisa positif, bisa negatif. Ketika sedang menghadapi masalah, dalam keputusasaan, dalam keterpurukan, pastikan kita ada dalam komunitas yang tepat, yang benar, sesuai firman Tuhan. Pastikan kita ada orang tua rohani atau ada kakak rohani yang tepat dan benar. Kenapa Mas David kok mesti dipakai kata tepat dan benar? Karena banyak orang yang salah memilih bapak rohani, orang tua rohani, kakak rohani, komunitas yang tidak tepat, dan akhirnya menuju kepada hal yang negatif. Jadi kalau curhat di tempat yang tepat, seperti yang Tuhan Yesus mau, jadi nggak bisa asal-asalan lagi hidup ini, supaya kita dapat terus dengar suara Tuhan. Ketika kita akan punya komunitas, Tuhan itu pasti nuntun kok. Roh Kudus itu pasti nuntun gitu. Kita berada di tengah komunitas gitu. Kalau komunitas itu membawa dampak negatif, kalau kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus pasti ngomong dalam hati. Tidak mungkin tidak, pasti ngomong. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan, segera lakukan apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus katakan. Kalau tidak, kita akan menjadi sama ya. Makanya dalam Mazmur pasal 1, coba tolong dibuka. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita di dalam komunitas, isinya cuman cemoohin, ngomongin orang, kejelekannya orang, firman Tuhan tidak pernah bilang perkatakanlah hal yang buruk tentang orang lain. Firman Tuhan tidak pernah bilang demikian.
sudah pasti Anda di tempat yang salah. Saya bukan hakim, tetapi firman Tuhan katakan demikian. Kalau Anda di tengah komunitas yang mengajak melakukan sesuatu hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, dalam Anda kondisi terpuruk ataupun tidak terpuruk, dalam keadaan masalah yang berat ataupun tidak, pastikan bahwa itu adalah tempat yang salah. Aku punya masalah nih, kayak gini gimana? Ya udah, kamu nggak salah, kamu udah benar kok. Gitu, dia aja yang kelewatan jadi orang. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengajarkan mengasihi, mengampuni, melupakan, mendoakan, memberkati. Jadi cek, kalau Anda di tengah komunitas yang tidak memperkatakan firman, melakukan firman, lebih baik Anda menjauh dari komunitas tersebut, karena bahaya buat kesehatan rohani dan akan berdampak pada kesehatan jasmani. Ada, Mas David, orang tua rohani yang nggak benar, banyak kakak rohani yang nggak benar, banyak banget. Taunya bagaimana, Mas David? Taunya kalau kita diam dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus pasti ngomong, ini orang punya motivasi kayak gini nih. Oke, saya tolong. Tetapi nanti, ya ngerti lah ya. Tetapi fokusnya bukan ke Tuhan, tapi fokusnya ke pribadi si orang tua rohani tersebut ataupun kakak rohani atau siapapun teman sahabat kita. Hati-hati. Makanya dekat sama Tuhan, karena Tuhan pasti ngomong, Roh Kudus pasti ngomong kok. Ya. Jadi dalam hadirat Tuhan kasih semuanya dalam hadirat Tuhan. Kepekaan, membedakan roh. Kita jadi punya filter, kita bisa langsung memilah. Ini tidak baik, buang. Ini baik, serap. Ini tidak baik, buang. Ini baik, serap. Ini dari Tuhan, serap, lakukan. Ya. Kita kembali ke dalam Yesaya pasal 30 ayat 16. Dan di situ dikatakan, tetapi di ayat 15 yang terakhir itu dikatakan, tetapi kamu enggan, koma, itu belum titik, artinya belum selesai. Di ayat 16 dilanjutkan, kamu berkata. Jadi kita nggak mau dan kita berkata, bukan. Kita sedang nggak setuju, tidak mau melakukan untuk bertobat, diam dalam hadirat Tuhan. Kita nggak mau dengan itu semua. Tetapi yang mau orang Israel lakukan, kadang yang sering kita lakukan adalah kami mau naik kuda dan lari cepat. Udah, saya pakai kekuatan saya, pakai ini, saya bisa lari cepat, saya bisa begini, begitu dan begini. Tapi ingat, di situ dikatakan, maka kamu akan lari dan lenyap. Lalu katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Ya udahlah, saya nggak mau bertobat, saya nggak mau ini, saya mau pakai kuda yang tangkas supaya bisa menolong saya. Kalau saya pakai kuda tangkas, saya bisa begini, pasti bisa melakukan segala sesuatu. Tapi lihat dikatakan, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita bilang, saya pakai ini, pakai itu. Ingat, iblis lebih tangkas, lebih licik daripada saudara dan saya. Karena itu udah kegiatannya
habitatnya dia, kebiasaannya dia dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Jadi dia pinter untuk memanipulasi, untuk menipu daya, itu udah pekerjaannya dia. Itu udah nggak perlu diajarin, dia udah tahu semuanya. Nah, jadi kita ngomong pakai cara-cara ini, iblis bisa lebih hebat lagi. Saya minta tolong sama Pak Presiden Jokowi. Ya. Iblis pakai Putin, wah dikirim nuklirnya ke Indonesia, beng, habis Indonesia. Indonesia nggak punya nuklir. Contoh, kalau bicara mengenai kekuatan dunia, saya mengandalkan ini presiden dari negara mana? Paling gampang Indonesia deh, bangsa kita sendiri. Ya, nggak usah pusing-pusing sama negara Cina, dia nggak usah datang jauh-jauh ke Indonesia, cukup dipencet tombol dah, tit, rudalnya sampai ke Indonesia, peng, habis tanah negara, bubar negara ini. Ya. Kita nggak punya kubah perlindungan kayak Israel, kita nggak punya. Kalau Israel punya, ini negara Israel, ya, dia punya seperti perlindungan yang kasat mata. Ketika rudal datang, itu dia nggak bisa nembus. Dia punya teknologi secanggih itu, dan hanya Israel yang punya. Negara lain di dunia tidak ada, cuma Israel yang punya. Dan bahwa sesungguhnya setiap hari itu ada ratusan rudal itu yang nyerang ke Israel, tapi tidak pernah, paling sekali, 2 kali, tetapi ada ratusan rudal yang tidak bisa menembus pertahanan Israel. Itu bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan. Tuhan kasih itu dengan luar biasa, hikmat, marifat, semuanya Tuhan kasih. Terus kita seringkali gitu, saya pakai ini, merasa begini, bisa pakai kekuatan saya, dengan kekuatan saya, kemampuan saya punya pengalaman, oh, ini semua hadapi masalah, tumbang kita. Makanya yang dibutuhkan adalah sungguh-sungguh bertobat. Jadi udah nggak main-main lagi, udah tidak kompromi lagi dengan dosa, benar-benar meninggalkan dosa, benci sama dosa, udah nggak mau lagi. Ngelirik aja mas dikit aja nggak boleh, udah lihat Tuhan aja, Tuhan aja. Harus intim sama Tuhan, konsisten untuk selalu intim sama Tuhan. Apapun yang terjadi, intim sama Tuhan, lari di bawah kaki Tuhan. Tadi ayat 16 ya, dikatakan kita memakai kuda tangkas, pengejar kita akan lebih tangkas lagi, lebih hebat lagi. Jadi ketika menghadapi hidup, jangan takut. Hadapi dengan hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan kasih semuanya. Rahasia-rahasia sorgawi, rahasia-rahasia kerajaan Allah, rahasia kalau orang bilang kiat-kiat sukses, rahasia-rahasia sukses, semuanya Tuhan kasih kalau kita diam dalam hadirat Tuhan. Jadi pastikan kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Ambil komitmen untuk benar-benar hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa, benci sama dosa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, intim sama Tuhan, punya komunitas yang benar,
punya orang tua rohani, kakak rohani yang benar. Pastikan itu. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu sejenak. Merenungkan hidup kita, bagaimana Tuhan Yesus selama ini sudah menolong kita, bagaimana janji-janji Tuhan sudah digenapi dalam kehidupan kita, bagaimana peluputan-peluputan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ke belakang, kadang kita tersadar bahwa saya berada di posisi sekarang. Kalau saya lihat ke belakang, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa. Your presence is heaven to me. Ada titik di mana saat kita sudah lelah dengan semuanya, kita capek dengan semua hal, kita merasa semuanya sudah buntu. Ini sudah batas akhir kekuatan saya. Dan ketika kita menengadah ke atas, memandang Tuhan, kita ingat masa-masa ketika kita dalam hadirat Tuhan begitu indah. Kita akan merindukan bahwa pernah saya merasakan bahwa paling enak di surga deh. Saya cuma muji nyembah Tuhan, gak ada gangguan yang lain, gak ada distraction yang lain. Saya cuma fokus sama Tuhan, nyembah Tuhan, itu indah banget. Ada masa ketika kita lelah dengan semuanya, kita mendapati dalam hadirat Tuhan bahwa kita merasakan surganya Tuhan. Kita merasakan dalam hadirat Tuhan, kita seperti di surga. Kita muji nyembah Tuhan aja, fokusnya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Kenapa kita bisa fokus sama Tuhan? Karena Tuhan sudah menyelesaikan semua persoalan kita. Tuhan turun tangan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus menggenapi janji-janjinya bagi saudara dan saya. Is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Hadirat-Mu Tuhan, surga bagiku Tuhan. Kehadirat Tuhan, kami menikmati surganya Tuhan. Kami menikmati keintiman dekat Tuhan. Kami menikmati perjumpaan muka dengan Engkau ya Yesus Tuhan. Kami menikmati yang namanya kenyamanan, ketenangan, kedamaian yang sejati ya Tuhan Yesus. Yes, hanya ada di dalam hadirat to me. To
berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Your presence is heaven to me. Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is Pagi ini kita akan meminum anggur dan darah Tuhan, mana sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau kita lihat dari semula, Tuhan menciptakan kita di dalam hadirat Tuhan, dan di dalam hadirat Tuhan di Eden, Tuhan menyediakan semuanya komplit, tidak kurang barang sekecil pun. Dan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk mengembalikan semua itu kepada kita, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan kasih semuanya bagi saudara dan saya. Itulah yang pengorbanan Kristus lakukan di kayu salib, supaya kita kembali dalam hadirat Tuhan, menikmati kelimpahan dalam Tuhan, menikmati kepenuhan dalam Tuhan, menikmati kepuasan dalam Tuhan. Your presence is Mari kita panggil nama Yesus. Kita teriakkan nama Yesus. Kita panggil Yesus. Ya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan lebih dari apapun. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, 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 your presence is heaven to
Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala. Sebelum itu, ambil waktu untuk baca setiap ayat di dalam roti yang tertulis di roti. Menjadi rema bagi setiap kita. Angkat anggur tinggi di atas kepala. Bapa di dalam surga, kami percaya dan kami terlalu yakin Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan, makan roti, minum anggurmu sebagai peringatan akan Engkau, kami tahu bahwa Engkau mau mengembalikan kami dalam hadirat Tuhan, untuk kami bersekutu, menikmati kemurahannya Tuhan, menikmati berkat-berkatnya Tuhan, menikmati kebaikannya Tuhan, semuanya Tuhan. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Pada malam sebelum Yesus disalib, dalam perjamuan dengan muridnya, Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya." Terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, tangan kita tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Terima dengan iman dan minum dalam nama Tuhan Yesus." Kita tundukkan kepala. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus.
Yesus beserta dengan kami. Yesus menolong setiap langkah kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang lain selain pada Engkau Tuhan. Hanya Yesus, satu-satunya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman. Terima kasih untuk perjamuan roti dan anggur-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengatakan, menggambarkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa luar biasanya Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lebih. Ya Tuhan, ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terus hidup bagi kami. Buktinya hari ini Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami selalu hidup di dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, istirahat dalam hadiratnya Tuhan, ketemu Tuhan muka dengan muka ya Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau rindu untuk memberkati kami ya Tuhan. Engkau rindu untuk menolong kami. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, itu Tuhan itu rindu pengen nolong orang Israel. Tuhan rindu untuk menolong saudara dan saya. Pribadinya Tuhan yang datang terlebih dahulu, yang aktif untuk rindu menolong kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk firman, untuk roti dan anggur. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kalau kami melihat ke belakang, kami tersadar bahwa kami ada di posisi sekarang ini hanya karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat gagahnya kami. Kalau kami dapat melewati semua ujian, cobaan, rintangan kehidupan, itu semua karena kekuatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kalau kami lihat ke depan, kami akan sangat berterima kasih. Amen. Karena ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, surga adalah bagian kami. Yes, amin. Kehidupan kekal adalah bagian kami. Yes. Ya Tuhan, pertolongan, penyertaan yang sempurna adalah bagian kami ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Biarlah Tuhan melalui firman ini, melalui roti dan anggur-Mu, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kehidupan kami diberkati Tuhan. Melalui keintiman kami dengan Tuhan, melalui kami diam istirahat dalam hadirat Tuhan, kehidupan kami diberkati Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini diberkati Tuhan Yesus. Para majelis, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Dan gereja-Mu ini GKI Agape Ngunut diberkati Tuhan Yesus. Yayasan Kasih Agape diberkati Tuhan Yesus. Panti Asuhan Kasih Allah PPA diberkati Tuhan Yesus. Karena kami tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan seluruh sinode di muka bumi ini
terkhusus Sinode GKIN diberkati Tuhan Yesus. Pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, misionaris Tuhan di seluruh muka bumi ini, di pelosok, di penghujung bumi, di pedalaman sekalipun diberkati Tuhan Yesus, karena mereka dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang memberkati kami, karena mereka melihat di dalam kami ada Kristus Yesus. Mereka diberkati, dan apapun yang mereka lakukan untuk memberkati kami, mereka pun akan diberkati ya Tuhan Yesus. Setiap yayasan, organisasi yang bekerja sama dengan kami diberkati ya Tuhan Yesus. Usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami, sawah ladang kami, buah kandungan kami, adonan kami diberkati Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami melangkahkan kaki, tempat itu diberkati dan menjadi milik kami. Dan ketika kami diberkati dengan berlimpah, bukan untuk menjadi kekayaan kami sendiri, tapi untuk kami lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kami hanya orang kepercayaannya Tuhan, karena semuanya miliknya Tuhan. Kami hanya pengelola, pemiliknya adalah Tuhan. Kalau kami dipercayakan lebih, artinya kami punya tanggung jawab yang lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika ada anak-anak Tuhan, khususnya kami di tempat ini, yang terus ada dalam hadirat Tuhan, kami percaya tempat di mana kami berada, kota Ngunut ini, kecamatan Ngunut ini, bahkan bangsa Indonesia ini pasti diberkati. Amen. Karena ada anak-anak Tuhan yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh pemerintahan, aparatur negara pasti diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang kami doakan, rindukan, gumulkan, kami cita-citakan, kami harapkan, Tuhan jawab, menjadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Studi kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, anak cucu menantu cicit diberkati, jodoh kami diberkati dan akan datang tepat pada waktunya Tuhan. Segala rencana-rencana kami diberkati, karena apa yang menjadi rencana kami itu berdasarkan dari rencana Tuhan. Artinya kami selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami rencanakan. Tuhan yang menuntun. Artinya semuanya datang daripada Tuhan dan pasti diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan berjumpa dengan keluarga kami. Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan memberkati setiap langkah kami, keluar masuk kami. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari dengan kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Yesus kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Sebelum lanjut, kita akan berdoa untuk persembahan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sampai sekarang sudah memberkati kami begitu luar biasa. Bahkan di masa-masa yang akan datang akan lebih luar biasa lagi kami menerima berkat yang daripada-Mu. Dan sebab itu Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya pengelola. Amin. Dan apa yang Tuhan percayakan saat ini, kami mau taat melakukan firman-Mu 1/10 Tuhan. Kalau dipikir-pikir sebenarnya 100% miliknya Tuhan, semuanya kepunyanya Tuhan. Tetapi kami melakukan bagian kami untuk mengembalikan, karena 10% ini dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu GKN Agape Ngunut ini, untuk perawatan dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati untuk bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola, untuk memanage, dan mereka diberkati sehingga mereka memanage dalam tuntunan Tuhan, dan sehingga dipergunakan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Persembahan bisa langsung dimasukkan di kotak-kotak persembahan yang telah disiapkan di pintu di depan ketika saat kita pulang. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat. Dan mari kita simak, kita lihat bersama-sama. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Multimedia saya persilakan. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku
Hari ini kita berada di GKI on the Road. Kita bersyukur kalau gereja kita hari ini dapat menjadi berkat untuk sesama kita. Nah, Agape People diingatkan kembali untuk datang ibadah sebelum jam 9 pagi atau before time supaya kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Agape People, gereja kita akan kembali mengadakan baptisan selam. Nah, bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis, bisa mendaftarkan diri ke Pak Bagus atau sekretaris gereja kita. Dan sebelumnya akan diadakan kelas prabaptisan untuk pengajaran supaya kita bisa lebih mengerti kebenaran firman Tuhan sebelum kita dibaptis. Nah, baptisan akan diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Bagi setiap pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah praise and worship setiap hari Rabu jam 6:30 malam supaya kita bisa bersama-sama untuk bertumbuh ya. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan yang ikut berpartisipasi untuk kegiatan hari ini, menyumbang berupa uang, berupa makanan, ataupun berupa doa dan juga tenaga dari semuanya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Sekian Warta Jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Happy birthday. Happy birthday, Papa. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday. Kita bangkit berdiri sama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Musik tetap dimainkan. Saya mengundang pendeta muda David, terus majelis dan penatua silakan maju ke depan untuk kita bersama-sama berdoa. Karena hari ini tepat tanggal 2 Mei ulang tahun Papa kita tersayang yang ke-66. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena sepanjang 66 tahun Tuhan Yesus menyertai dengan sempurna. Majelis silakan maju ke depan. Ya, majelis saya persilakan untuk maju ke depan. Maju ke depan, Pak Ibu Hari. Pujo, Pak Hari, Ibu Endang, Pak Supri, majelis penatua dan pengurus gereja ya, pengurus gereja. Juga Kak Mary berulang tahun juga. Komisi-komisi boleh maju Komisi-komisi. Ya, Bu Dewi. Bu Dewi ke depan. Komisi. Ya, memang tepat sekali hari ini Papa ulang tahun yang ke-66 tahun, pas hari Minggu. Sama Kak Mary, Mas David. Sama Kak Mary. Kak Mary juga berulang tahun hari ini. Mana Kak Ya. Mary? Oh iya. Kak Mary di sebelah itu ya. Jadi pas hari ini, jadi puji Tuhan, kita akan berdoa untuk Bapak Gembala, juga untuk Kak Mary. Kita akan arahkan tangan bersama-sama. Juga majelis komisi boleh angkat tangan bersama-sama, mengarahkan tangan ke Bapak Gembala dan Kak Mary. Kita berdoa memberkati. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan terima kasih ya Tuhan.
Kalau hari ini hari yang spesial, Tuhan izinkan bahwa Bapak Gembala dan Kak Mary ada bersama dengan kami, menjadi orang tua rohani kami, menjadi kakak rohani kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Itu adalah satu dari sekian banyak pedulinya Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, kalau hari ini Tuhan menambahkan usia untuk Papa dan Kak Mary Tuhan, kami percaya Tuhan Kau punya rancangan yang besar, yang mulia, yang luar biasa bagi Papa dan Kak Mary. Kami percaya dengan Tuhan menambahkan rencana Tuhan yang besar, Tuhan jadikan nyata dalam setiap kehidupannya. Visi-visi yang Tuhan berikan khususnya bagi Bapak Gembala dan juga Kak Mary akan Tuhan jadikan nyata dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus. Karena rencanamu adalah rencana yang ajaib ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus memberkati Bapak Gembala Tuhan dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, dalam usianya yang tidak muda lagi, tetapi Tuhan semakin luar biasa, semakin dipakai Tuhan luar biasa, makin lagi intim sama Tuhan, makin lagi menjadi Bapa bagi kami ya Tuhan Yesus, menjadi orang tua rohani bagi kami ya Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mengarahkan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terus memberkati Tuhan istrinya, anak-anaknya, cucu menantunya, pelayanannya, apapun yang Bapak Gembala kerjakan, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus beserta dengannya ya Tuhan Yesus. Urapan yang daripada Allah itu tercurah berlimpah-limpah, hadirat Allah terus ada dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang dia perkatakan itu daripada Tuhan Yesus, apapun yang dia lakukan itu semuanya daripada Tuhan Yesus, sehingga pasti diberkati ya Tuhan Yesus. Terus memberkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan terus membawa Papa menjadi kepala dan buka ekor. Diberkati untuk memberkati ya Tuhan Yesus. Diberkati dimanapun beliau berada, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun dia berada, orang akan melihat Kristus Yesus hidup dalam kehidupannya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan orang akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus beserta dengannya ya Tuhan Yesus. Terus apapun yang jadi pergumulannya, jadi doanya, pengharapannya, Tuhan biarlah Tuhan menjawab semua. Tuhan mengatur semuanya, menyelesaikan semuanya begitu indah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berdoa untuk Kak Mary, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati masa depannya, memberkati keluarganya. Tuhan Yesus memberkati Tuhan, apapun yang dia kerjakan, artinya apapun yang Tuhan percayakan saat ini dalam kehidupannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pakai lebih lagi luar biasa ya Tuhan Yesus. Terus menjadi berkat bagi kami di gereja ini, bagi kami di panti, bagi semua ya Tuhan Yesus. Terus memberkati apapun yang dia doakan, rindukan, gumulkan, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupannya seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Masa depannya yang terbaik yang Tuhan sediakan ya Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus terus beserta dengannya ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus angkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, diberkati waktu masuk. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terus beserta dengan kami Tuhan. Setelah kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Satu lagi potong kue, tapi kita akan mematuhi protokol kesehatan, tetap potong kuenya ya. Jadi hanya akan memotong satu potongan dan hanya akan diberikan kepada satu orang saja. Satu orang saja. Bapak coba berdoa, nanti pilih salah satu yang dari Tuhan yang Tuhan taruh di hati untuk mewakili kita semua ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
saja yang Papa pilih untuk mewakili kita semua. Oke, ya Ibu Gembala tercinta. Artinya kalau sayang sama istri, mama kita, gembala kita, berarti sayang sama semua anak-anaknya. Amin. Haleluya. Amin ya. Selamat semua, bilang apa? Selamat ulang tahun Papa. Tuhan Yesus pasti memberkati. Demikian acara ulang tahun kita ya. Ada yang mewakili, ada yang mau kasih kado Pak. Ada yang mau kasih kado Pak. Terima kasih cucunya Pak Hari. Terima kasih, demikian surprise ulang tahun kita hari ini buat Papa. Selamat ulang tahun juga Kak Mary. Nanti boleh mengucapkan selamat ulang tahun di luar, tapi jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk meninggalkan ruang ibadah dengan tidak bergerombol dan mengikuti panduan dari Satgas Covid. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa